Kim Teng, sebuah nama kedai kopi khas Pekanbaru dengan menu andalan roti bakar serikaya dan tentu saja ditemani secangkir kopi hangat menjadi menu wajib ketika kita singgah di kedai kopi ini. Tapi tahukah Anda siapa itu Kim Teng? Selayang Kabar. Minggu 16 Januari 2022 bertempat di lantai 3 Mall SKA Pekanbaru. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Riau menggelar acara launching buku berjudul Kim Teng, dari pejuang hingga kedai kopi. Hadir dalam acara ini Ketua PSMTI Riau Stephen Sanjaya, Ketua Dewan Pembina PSMTI Riau Peng Sunyoto, segenap pengurus PSMTI Riau dan Kota Pekanbaru, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Riau, Kepala Badan Kesbang Pol Riau, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Riau, perwakilan dari Ormas seperti Nahdlatul Ulama, Sekretaris Projo Nata Hedinyo, dan tamu undangan lainnya. Buku setebal 162 halaman yang ditulis oleh Nyoto diberikan secara gratis kepada para tamu undangan. Dalam buku ini terdapat kisah awal kelahiran Kim Teng atau yang bernama asli Tang Kim Teng di tahun 1921. Tang Kim Teng tumbuh dan besar dalam situasi perang, tidak menyurutkan Tang Kim Teng untuk berusaha belajar, mendapatkan pendidikan sekolah maupun bekerja. Sampaikan Pak kepada di tingkat SD, SMP, SMA maupun buku kita lainnya yang dari Provinsi Riau. Intinya bahwa menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Kebinekaan Tunggal Ika. Berpindah dari Bengkalis ke Pekanbaru dan ikut serta berdagang menggunakan kapal dengan membawa bahan sembako, disinilah peran Tang Kim Teng dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdagang untuk memasok kebutuhan makan prajurit sambil menyelundupkan senjata dari Singapura merupakan tugas yang diembannya. Menjadi anak buah Letnan 1 R.A. Priyodipuro di Resimen 4 Riau. Selain itu juga bertugas sebagai intelijen dan dianugerahi gelar Satya Lencana Perang Kemerdekaan. Sebetulnya mendengar Pak Kim Teng itu sudah dari awal ya. Pada saat saya lulus dari Akademi Militer, saya masuk ke Komando Pasukan Khusus Kopassus. Kopassus itu kan intelijen semua itu. Itu adalah satuan yang dimana tugasnya itu intelijen, tidak bisa lepas dari intelijen Indonesia, tidak lepas dari Komando Pasukan Khusus. Ditambah lagi sekarang saya menjadi Kabinda. Jadi mendengar Pak Kim Teng itu mulai dari saya waktu masuk Kopassus sudah dengar, karena saya mempelajari ilmu intelijen di Indonesia ini mulai dari zaman waktu masih perang kemerdekaan sampai sekarang saya menjadi Kabinda. Buku ini adalah melengkapi Pak Yoto, melengkapi buku nanti akan saya serahkan tuh, saya kirim ke BAIS, saya kirim ke BIN, saya kirim ke Kopassus, saya kirim ke Pusat Intelijen Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian, melengkapi banyak tokoh intelijen kita itu ya, tokoh intelijen kita banyak, dan ada juga yang mungkin tergalang oleh lawan sehingga menjadi kontra dengan pemerintah, ya. Dan kegiatan apapun juga intelijen itu pasti tujuannya adalah untuk negara. Nah, untuk itulah maka buku launching biografi Pak Kim Teng ini melengkapi buku-buku tokoh-tokoh intelijen yang pernah mengabdikan diri dalam rangka untuk mempertahankan Republik Indonesia yang pernah dijajah oleh negara-negara penjajah. Usai peperangan dan Indonesia memperoleh kemerdekaan, perekonomian dan peluang kerja menjadi permasalahan yang dialami Kim Teng. Memiliki seorang teman membuka kedai kopi yang berada di daerah pelabuhan atau sekarang area pasar bawah Pekanbaru tentunya menjadi tonggak awal usaha kedai kopi Kim Teng. Mendetil sekali sih, nggak kena pada masa waktu dia ikut perjuangan, saya kan masih kecil. Jadi mungkin nggak begitu, waktu masa kecil kan nggak begitu kita hiraukan atau apa kan. Kalau cerita-cerita beliau Pak terkait mungkin perjuangan atau yang diperbuatnya dari ayah kita Pak. Ada masa-masa itu dia cukup juga ya, ikut berjuang dan untuk mencari-cari itu amunisi dan kepentingan untuk TNI. Mereka drop dari Singapura melalui Selat Malaka masuk Siak, juga dia ada ngomong-ngomong juga kepada kami. Sempat pecah kongsi bersama sahabatnya dan membuka usaha kedai kopi sendiri dengan menggunakan namanya sebagai merek dagang kedai kopi. Tang Kim Teng tutup usia di tahun 2003
dan meninggalkan sejarah yang tak lekang oleh waktu sebagai pejuang dan pahlawan. Buku itu ditulis tidak dalam ukuran hari, tetapi seingat saya lebih kurang ya 2-3 bulan lah. Karena ada proses interview, lalu kita juga lakukan proses konfirmasi, kemudian proses editing sehingga pada layout dan penerbitan. Jadi ada tahapan-tahapan yang prosedur dalam penulisan buku yang mana kita harus cek secara faktual karena itu bentuk biografi kan fakta sejarah yang diungkapkan di situ. Ini cetakan ketiga ya Pak ya? Nah ini cetakan ketiga Mas. Jadi cetakan pertama itu tahun 2002, cetakan kedua 2015 ya, 16 ya. Baru ini cetakan ketiga. Ada tambahan cerita atau? Oh tidak boleh, karena orangnya sudah meninggal. Jadi tidak ada tambahan cerita lagi. Yang ada tambahan pengantar cetakan ketiga saja. Kedai kopi Kim Teng juga tercatat sebagai kedai kopi lokal pertama yang berani bersaing dengan brand nasional ataupun internasional di mall ataupun pusat perbelanjaan dan bandara di kota Pekanbaru. Kita lihat Kim Tengnya salah satu tokoh yang kita sebagai orang Tionghoa harus memberi jempol karena bagaimana dia bisa memperjuangkan kemerdekaan, salah satu kemerdekaan yang bisa kita lihat yang menyatukan satu nusa satu bangsa. Itu yang kita lihat dari bukunya. Kita harapannya dengan adanya buku kita mengajak bahwa kita tanpa membedakan suku bangsa, mari kita sama-sama berjuang untuk demi kemerdekaan negara Republik Indonesia NKRI harga mati. Dari kota Pekanbaru, Arya Dwi Pangga, SCTV mengabarkan.